Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku Christine Juwita Lauli dari Universitas Pelita Harapan dengan Prodi D4 TLM NIM 0109112217. Teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang sistem digesti. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama, sistem pencernaan. Alat-alat pencernaan yang pertama yaitu saluran pencernaan. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, serta pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan secara kimiawi. Alat-alat pencernaan ada rongga mulut, kelenjar ludah, ada usus halus, apendiks, esofagus, hati, pankreas, ada lambung, kantong empedu, dan usus besar. Enzim-enzim pada kelenjar pencernaan yang pertama ada di mulut yaitu enzim pitialin. Organ ini dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk merubah amilum menjadi maltosa. Lambung terdapat enzim renin. Penghasilnya itu lambung sendiri dan berfungsi merubah kaseinogen menjadi kasein. Terus terdapat juga enzim pepsin yang diproduksi di lambung yang berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada usus halus. Terdapat enzim lipase, organ penghasilnya pankreas yang berfungsi untuk merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terus terdapat enzim tripsin yang diproduksi di pankreas yang berfungsi untuk merubah protein menjadi asam amino. Lalu ada enzim maltase, organ penghasilnya usus halus berfungsi untuk merubah maltose menjadi glukosa. Ada lagi enzim laktase yang berfungsi untuk merubah laktosa menjadi glukosa yang dihasilkan oleh usus halus. Terus terdapat enzim sukrase yang organ penghasilnya itu usus halus yang berfungsi untuk merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Terus terdapat enzim amilase yang penghasilnya pankreas yang berfungsi untuk merubah amilum menjadi glukosa. Saluran pencernaan terletak di bawah diafragma yang disebut saluran gastrointestinal atau sering disebut juga dengan GI, yang berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. 1. Sistem pencernaan terdiri dari saluran alimenter atau pencernaan yang merupakan tuba maskular panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus dan organ. Organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, kantong empedu, dan pankreas. 2. Saluran pencernaan terletak di bawah diafragma yang disebut dengan saluran gastrointestinal yang bertujuan untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. 3. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi yang meliputi proses-proses berikut. Pertama, igesti. Kedua, pemotongan dan penggilingan. Ketiga, peristalsis. Keempat, digesti. Kelima, absorpsi. Keenam, egesti atau defekasi. Gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan disebabkan oleh pola makanan yang tidak benar serta adanya infeksi, bakteri, dan kelainan pada organ pencernaan. Contoh gangguan-gangguan pada sistem pencernaan ialah sebagai berikut. Pertama ada diare, kedua sembelit atau konstipasi, ketiga tukak lambung atau ulkus, keempat ada parotitis, kelima ada kolik, keenam infeksi usus buntu atau appendicitis, ketujuh serostomia. Pertama, diare merupakan suatu gangguan pencernaan dikarenakan saat buang air besar dengan konsistensi cair atau mencret lebih dari sehari atau selama 3 hari. Penyebabnya seperti ansietas atau stres atau organisme perusak yang melukai dinding. Diare dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan hilangnya air serta garam-garam mineral sehingga dapat menimbulkan dehidrasi. Kedua ada sembelit atau konstipasi. Ini merupakan kesulitan atau defekasi yang terjadi karena feses keras atau kering sehingga menimbulkan kebiasaan defekasi yang tidak teratur. Faktor psikogenik, kurang aktivitas, asupan cairan yang tidak adekuat,
dan abnormalitas usus. Sembelit terjadi apabila kim atau bubur makanan masuk ke usus dengan sangat lambat, jadi air terlalu banyak diserap usus, makanya feses menjadi keras dan kering. Tukak lambung atau ulkunus. Tukak lambung ini terjadi akibat dinding lambung diselubungi mukus yang terdapat kandungan enzim di dalamnya. Pertahanan mukus rusak, maka enzim pencernaan akan memakan bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Tukak lambung ini menyebabkan lubang pada dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut, dan tukak lambung ini juga sebagian besar disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Paratotis merupakan penyakit gondok yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Kolik atau gangguan pencernaan ini merupakan nyeri pada bagian perut yang cukup hebat yang hilang timbul. Yang terjadi pada saat kondisi ini adalah kontraksi otot, penyumbatan, peradangan pada organ di dalam rongga perut seperti pada lambung, usus, kantong empedu, ginjal, maupun saluran kemih. Infeksi usus buntu atau appendicitis. Appendicitis atau usus buntu terjadi karena adanya peradangan pada appendix. Appendix ini itu sendiri merupakan kantong yang berbentuk jari yang menonjol dari usus besar di sisi kanan bawah perut. Karena itu mengakibatkan rasa sakit di bagian perut kanan bawah yang dimulai nyeri pada bagian pusar sampai menjalar, dan intensitas nyeri meningkat hingga menjadi parah. Serekstomia merupakan istilah penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan reduksi air ludah serta kondisi mulut yang kering, membuat makanan menjadi tidak dicerna dengan baik. Wah, teman-teman, udah selesai aja nih. Makasih ya udah nonton, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.